Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu administrasi publik yang telah saya rangkum sendiri. Perkembangan administrasi publik terbagi menjadi dua, yakni administrasi publik sebelum menjadi disiplin ilmu atau administrasi publik sebelum Wilson, dan administrasi publik sebagai disiplin ilmu. Pada administrasi publik sebelum menjadi disiplin ilmu atau administrasi publik sebelum Wilson, pemikiran Confucius atau Plato, Aristoteles, Machiavelli, Montesquieu, Rousseau, Bonnet, Hegel, Vivien, dan Mill sudah mengenal administrasi publik, di mana salah satu prinsip yang disampaikan pelayanan publik harus memiliki moralitas yang baik, atau pihak yang memerintah harus memberi contoh yang baik pada pihak yang diperintah. Bahwa berdasarkan tulisan kuno, jauh sebelum Wilson, administrasi publik sudah gencar dipersoalkan. Sedangkan administrasi publik menjadi disiplin ilmu, pada pengembangan administrasi sebagai disiplin ilmu mengalami beberapa proses pergantian cara pandang. Menurut Henry, mengutip pendapat Robert Golembowski, bahwa standar disiplin ilmu mencakup lokus dan fokus. Lokus adalah letak atau kelembagaan dari administrasi berada, sedangkan fokus adalah sasaran spesialisasi dari bidang studi. Dalam perkembangan administrasi publik terdapat 5 paradigma, yakni paradigma 1, ekonomi, politik, administrasi pada tahun 1900 sampai dengan 1926. Penekanan pada paradigma ini terletak pada lokusnya. Menurut Gounod, lokusnya berpusat pada birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya yaitu metode atau kajian yang akan dibahas dalam administrasi publik kurang dibahas dengan jelas. Pada paradigma kedua, yakni prinsip-prinsip administrasi negara tahun 1927 sampai 1937. Pada fase ini administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari bidang-bidang lain seperti industri dan manajemen. Berbagai bidang inilah yang membawa dampak yang besar pada timbulnya prinsip-prinsip administrasi. Prinsip-prinsip tersebut ini kurang ditekankan karena esensi prinsip-prinsip tersebut, di mana dalam kenyataan bahwa prinsip itu biasa terjadi pada semua tatanan, lingkungan, misi, kerangka, institusi, ataupun kebudayaan. Dengan demikian, administrasi bisa hidup dimanapun asalkan prinsip-prinsip tersebut dipatuhi. Pada paradigma ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik tahun 1950 sampai 1970. Paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi saat itu. Karena hal itulah administrasi pulang kembali menemui induk ilmunya, yaitu ilmu politik. Akibatnya terjadilah perubahan dan pembaruan lokusnya, yakni birokrasi pemerintahan. Akan tetapi konsekuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini dalam hubungannya dengan fokus keahliannya yang esensial. Paradigma 4, administrasi negara sebagai administrasi pada tahun 1956 sampai 1970. Paradigma pada fase ini, ilmu administrasi negara hanya menekankan pada fokus tetapi tidak pada lokusnya. Pengembangan paradigma keempat bukannya tanpa hambatan. Banyak persoalan yang harus dijawab, seperti misal, apakah fokus telah dipilih oleh administrasi negara, yakni ilmu administrasi? Apakah ia berhak bicara tentang negara dalam administrasi tersebut, dan banyak persoalan lainnya. Paradigma kelima, administrasi negara sebagai administrasi
negara tahun 1970. Menurut pemikiran Herbert Simon, perlunya dua aspek dalam perkembangan disiplin administrasi negara, yakni ahli administrasi negara meminati perkembangan suatu ilmu administrasi negara yang murni, dan satu kelompok yang lebih besar meminati persoalan-persoalan mengenai kebijaksanaan publik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.